Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat, keluarga dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam ini kembali kita lanjutkan pembacaan kitab Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabiyil Azhar yang lebih kita kenal dengan kitab Al-Barzanji. Pertemuan yang lalu, pertemuan pertama, kita sudah sama-sama membaca pembukaan dan bagian yang pertama. Insya Allah malam ini kita akan lanjutkan pada bagian yang kedua. Qala al-musannif, penulis kitab ini menuliskan di dalam kitab ini, walamma arada Allah Ta'ala ibrasa haqiqatihil Muhammadiyah wa izharahu jisman wa ruhan bi suratihi wa ma'na, naqalahu ila maqarrihi min sadaqati Aminah az-Zuhriyah wa hassaha al-qaribul mujib bi an takuna umman li Mustafa. Walamma arada Allah Ta'ala, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki ibraza haqiqatihil Muhammadiyah, menampakkan hakikat Muhammadiyah, wa izharahu jisman wa ruhan, dan memperlihatkannya dalam bentuk jisim dan ruh, ya, tubuh dan ruh, bisuratihi wa ma'na, dengan bentuk dan maknanya. Naqalahu ila maqarrihi min sadaqati Aminah az-Zuhriyah, maka Allah kemudian memindahkan Nur Muhammad atau hakikat Muhammadiyah itu ke dalam maqarnya, ke dalam tempatnya, min sadaqati Aminah az-Zuhriyah, yaitu di dalam rahim dari ibunya Aminah az-Zuhriyah. Wa hassahal qaribul mujib, dan Aminah az-Zuhriyah telah dikhususkan oleh Allah Al-Qarib yang maha dekat dan Al-Mujib yang maha mengijabah doa, bi an takuna umman li Mustafa, agar ia menjadi ibu bagi nabi yang terpilih. Di pertemuan yang lalu telah kami sampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah nur. Rasulullah adalah nur. Allah sendiri yang menamai seperti itu di dalam Al-Qur'an. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah nur dan kitab yang jelas. Para ahli tafsir ketika menafsirkan ayat tadi menyatakan bahwa nur yang dimaksud adalah Rasulullah SAW, dan kitab mubin, kitab yang jelas yang dimaksud
yaitu Al-Quran. Meskipun kemudian ada perbedaan cara ulama kita menafsirkan apa yang dimaksud bahwa Muhammad itu adalah nur. Bagi para ulama tasawuf dan penulis kitab ini termasuk dalam kalangan itu, berpandangan bahwa yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah An-Nur Al-Muhammadi, ya, Nur Muhammad. Biasa juga dinamakan dengan Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah, hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutusmu ya Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi, kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Maka rahmat itu mendahului penciptaan makhluk. Jadi rahmat itu mendahului ijad, mendahului penciptaan. Karena dia adalah wasitah, dia adalah perantara. Sehingga Nur Muhammad atau Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah tadi lebih dahulu daripada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Maka secara zahir Nabi yang pertama, bahkan manusia yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Tapi secara hakikat Nabi yang pertama itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau telah menerima Al-Quran sejak beliau berada di alam arwah. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad Allahumma salli wa sallim alaihi latulaqqal Qur'an, benar-benar ditalaqi, diberikan kepadamu Al-Quran itu min ladun, dari sisi hakimin alim, dari sisi Allah yang maha bijaksana dan maha berilmu. Maka beliau sudah menjadi nabi sejak beliau di alam arwah tersebut. Bahkan beliaulah ya, yang pertama kali memberikan jawaban ketika Allah bertanya di alam arwah, alastu birabbikum, bukankah saya Tuhan kalian? Ya, maka beliau yang pertama menjawab, bala syahidna, bahkan kami semua bersaksi. Dasar yang lainnya di dalam Al-Quran disebutkan, walahu aslama man fis samawati wa man fil ardh. Bagi Allah lah tunduk berserah diri siapa saja atau apa saja yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi semua yang ada di langit, yang ada di bumi, semua tunduk kepada Allah. Meskipun ada yang tunduknya tauan karena ketaatan, ada yang karhan, ada yang karena keterpaksaan. Sementara di dalam banyak ayat Al-Quran disebutkan bahwa Rasulullah SAW menyatakan, saya wa ana awalul muslimin, saya adalah orang pertama yang berserah diri kepada Allah. Nah, berarti sebelum ada makhluk yang lain, maka beliaulah yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi sejak di alam arwah beliau sudah menerima wahyu Al-Quran itu. Sehingga kalau misalnya kita mengingat-ingat kembali yang sering disampaikan, diceritakan oleh para ulama kita, ketika beliau pertama kali menerima wahyu, kan malaikat Jibril memerintahkan, Iqra, bacalah. Ya. Di hadis riwayat Bukhari, dan itu yang sering disampaikan, beliau menjawab sampai 3 kali, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Ya. Tapi sebetulnya di riwayat yang lain jawaban Nabi itu beda-beda. Pertama kali beliau mengatakan ma'ana biqari. Ya. Kemudian yang kedua kalinya beliau menjawab ma aqra. Yang ketiganya beliau menjawab maza aqra. Jadi jawaban Nabi itu beda-beda. Pertama kali Jibril memerintahkan Iqra, bacalah. Tentu Jibril sudah tahu bahwa Rasulullah SAW itu adalah an-nabi al-ummi, tidak bisa membaca teks yang tertulis. Maka yang dimaksud oleh Jibril bacalah, yaitu ucapkan
apa yang sudah diberikan kepadamu di dalam batinmu. Ucapkan itu yang sudah diwahyukan kepadamu sejak di alam arwah. Tapi Rasulullah SAW lupa akan hal itu. Sebagaimana kita ini manusia lupa. Dan kita tidak ada di antara kita yang ingat. Meskipun disebutkan dalam Al-Quran bahwa kita semua ditanya di alam arwah, alastu birabbikum, bukankah saya Tuhan kalian? Kita semua menjawab, bala syahidna, kami bersaksi. Tidak ada di antara kita yang mengingat. Kenapa seperti itu? Ketika ruh ini ta'alluq, terikat dengan tubuh kita, maka kita tidak mengingat lagi kejadian itu. Nah, seperti itulah Rasulullah SAW. Maka beliau menjawab pertama kali, ma'ana biqari. Kemudian beliau dipeluk oleh Jibril. Jibril itu ruhaniyah. Dia adalah makhluk yang juga tercipta dari nur. Itu untuk membangkitkan kembali apa yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Ketika nur bertemu dengan nur, maka Rasulullah kemudian mengingat apa yang pernah diwahyukan itu. Dan ingatan itu masih bersifat umum. Sehingga pertanyaan Nabi yang kedua itu umum. Ma'akra, apa yang akan saya baca? Ini masih umum. Yang ketiga kalinya lebih khusus lagi, maza akra. Maza itu lebih khusus. Yang mana secara persisnya yang akan saya baca? Karena sudah hadir semua itu ayat-ayat Al-Quran dalam benaknya Nabi. Maka beliau bertanya, maza akra. Yang mana ini Jibril yang akan saya baca? Maka Jibril kemudian menyampaikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sebetulnya di Al-Qur'an juga ada isyarat-isyarat tentang hal tersebut, bahwa beliau yang pertama diciptakan dan sekaligus nabi yang terakhir. Coba kita baca sumpahnya Allah Pak, misalnya di surah Al-Balad. Wala uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Maka saya bersumpah, kata Allah, demi negeri ini. Negeri yang dimaksud yaitu kota Makkah. Makkah itu mulia karena disitulah tempat kelahiran Rasul. Jadi tidak boleh diubah. Tidak boleh kita mengatakan bahwa Nabi dilahirkan di situ karena Makkah kota mulia, tidak. Justru Makkah itu mulia karena tempat kelahirannya Rasul. Jadi bukan Nabi yang mendapatkan kemuliaan dari tempat, tapi tempatlah yang menjadi mulia karena Rasulullah SAW. Itulah salah satu hikmahnya menurut para ulama, mengapa Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Ya, karena Allah hendak menunjukkan kepada kita ini umat manusia, jangan sampai ada yang menyangka kemenangan Nabi itu karena beliau di Makkah. Tidak. Jadi bukan tempat yang memberikan kemuliaan kepada Nabi, Nabi yang memberikan kemuliaan kepada tempat. Madinah yang asalnya adalah kota yang dihindari oleh banyak orang karena di situ ada wabah penyakit, disebut dengan Yathrib, pada awalnya kota Madinah. Begitu Rasulullah hijrah ke sana, menjadi mulia kota itu. Sini Allah bersumpah, fala uqsimu bihadzal balad. Saya bersumpah demi negeri ini. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau ya Muhammad SAW tinggal di negeri ini sehingga dia mulia. Lalu kelanjutannya, Pak, wa walidiu wa ma walad. Dan demi bapak dan anak yang dilahirkan. Apa hubungannya? Sudah bersumpah demi kota Makkah, demi Rasulullah, tiba-tiba sumpah yang berikutnya demi bapak dan anak. Nah, itu ulama menjelaskan karena beliau adalah walid secara ruhaniyah. Meskipun beliau adalah walad, anak secara jasmani. Nah, ini yang dimaksud di dalam bagian awal di kitab Barzanji ini. Ketika Allah hendak menampakkan hakikat Muhammadiyah, mewujudkannya dalam kenyataan dalam bentuk jisim, tubuh dan ruh dengan bentuk dan maknanya. Maka Allah kemudian memindahkan Nur Muhammad, kita sudah bahas yang lalu tentang Nur Muhammad, dipindahkan ke tempatnya yaitu dalam rahim ibunya, Aminah Az-Zuhriyah. Karena Allah sudah menghendaki beliau menjadi ibu bagi Rasulullah SAW. Wa nudiya fis samawati wal ardi bihamliha li anwarihi dzatiyah.
Lalu kemudian malaikat yang ada di langit, kemudian makhluk yang ada di bumi itu diseru dengan kehamilan dari Aminah tadi, karena cahaya-cahaya dari zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sabba kullu sabbin li hububi nasimi siba. Dan setiap yang menanti-nanti merindukan kedatangan Rasulullah SAW itu kemudian merasa sangat rindu, karena begitu cepatnya tersebar berita ini bagaikan angin yang berhembus. Wa qusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati khulalan sundusiyah wa aina'atis thimar wa atna syajaru lil jani janan. Kalimat-kalimat yang berikutnya menceritakan tentang beberapa kejadian yang menyertai ya, pada saat kehamilan Aminah itu sampai kepada kelahiran Rasulullah SAW. Ya. Wa qusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha. Kalau diterjemahkan harfiah, kusiyat itu artinya dipakaikan. Bumi kemudian dipakaikan setelah sekian lama dalam keadaan kering. Ya, maksudnya bumi kemudian menjadi subur setelah sebelumnya kering. Minan nabat, ya, subur dengan aneka macam tumbuh-tumbuhan. Hulalan sundusiyah, ibaratnya seperti kain sutra, ya, kain sutra sundusiyah. Lalu wa'aina atis simar, buah-buah pun kemudian menjadi matang. Buah-buah itu menjadi matang. Wa'atna syajaru lil jani jana, pohon-pohon kemudian merendahkan dahan-dahannya. Jadi pohon pada saat itu merendahkan dahan-dahannya. Untuk apa? Lil jani jana, supaya buahnya mudah dipetik, memberikan kemudahan kepada manusia. Wa nataqat bihamlihi kullu dabbatin li Quraisy bifisahil alsunil arabiyah. Lalu ya, semua dabbah, hewan-hewan tunggangan itu kemudian bisa berbicara dengan bahasa Arab yang fasih, ya, bahasa Arab yang fasih. Sebaliknya, wa kharratil asirratul wal asnamu alal wujuhi wal afwah. Lalu singgasana para raja-raja dan berhala roboh semua, tersungkur ke tanah dengan wajah dan mulut mereka. Ini bahasa simbolik menurut sebagian ulama yang menandai datangnya kebenaran dan akan hancurnya kebatilan. Wa tabasharat uhusul masyariqi wal magharibi wa dawabbuha al-bahriyah. Kemudian uhus artinya binatang-binatang yang liar. Binatang-binatang yang liar bertebaran ke arah timur, ke arah barat. Begitu juga hewan-hewan ternak, semua bertebaran. Begitu juga hewan-hewan laut, ya maksud saya, semua bertebaran membawa informasi akan kehamilan Aminah, ya, yang mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahtassatil awalimu minas sururi ka'sa humayya. Seluruh makhluk bergembira, sehingga kelihatan seperti sedang meminum, ya, minuman yang lezat, minuman yang nikmat. Wa busyiratil jinnu bi izlali zamanihi wa antakahatil qahanatu wa rahibatir ruhbaniyah. Ya, bahkan bukan cuma manusia, busyiratil jin juga diberikan kabar gembira, karena Rasulullah itu diutus bukan hanya untuk manusia, tapi beliau juga diutus untuk bangsa jin. Beliau juga diutus untuk bangsa jin. Ada di dalam Al-Quran surah Al-Jin yang menceritakan bagaimana sekelompok jin mendengarkan pembacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Bahkan menurut sebagian ulama, beliau bukan hanya diutus untuk manusia dan jin, tapi juga diutus untuk para malaikat. Para malaikat. Karena malaikat juga itu mukallaf. Mereka juga mendapatkan taklif, beban, tugas dari Allah. Meskipun tugasnya beda dengan kita ini, ya, beda dengan kita manusia. Karena malaikat misalnya tidak ada syahwatnya, tidak makan minum, tidak usah disuruh lagi untuk puasa, tidak dibebani.
Apa di antara tugasnya malaikat? Malaikat bertugas Pak untuk menghadiri pelaksanaan sholat. Malaikat ditugasi oleh Allah SWT untuk menghadiri pelaksanaan sholat berjamaah. Ada malaikat yang bertugas di malam hari, ya, hadir sholat maghrib, hadir sholat isya. Ada malaikat yang bertugas di siang hari, ikut hadir pada sholat zuhur dan sholat asar. Dan kedua kelompok malaikat tersebut, baik yang tugas malam maupun yang tugas siang, itu semua hadir pada waktu salat subuh. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan di waktu subuh, maksudnya salat subuh itu kana mashhuda, itu dihadiri oleh para malaikat. Jamaah yang dimuliakan Allah. Sebaliknya, dukun-dukun itu kemudian menjadi kehilangan kemampuan. Para rahib-rahib kemudian menjadi ketakutan. Walahaja bi khabarihi kullu hibri khabirin wa fi husnihi ta'ala. Semua saling bercakap-cakap mengenai kelahiran Nabi, bahkan oleh setiap tokoh-tokoh agama yang bijak, tokoh-tokoh agama yang terdahulu. Karena ciri-ciri keistimewaan Rasulullah SAW itu nampak dan membuat mereka merasa tercengang. Wa utiyat ummuhu fil manam faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Kemudian ibunya Rasulullah SAW yaitu Aminah didatangi di dalam mimpinya oleh malaikat. Disampaikanlah kepada ibunda Rasulullah SAW Aminah Az-Zuhriyah. Faqilalah, disampaikan kepadanya, innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Sungguh engkau telah mengandung sayyidil alamin, penghulu alam semesta, wa khairil bariyah, bahkan sebaik-baik manusia atau bahkan sebaik-baik makhluk. Jadi beliau adalah sayyid. Beliau adalah sayyid. Sayyid itu penghulu. Nabi sendiri yang menyatakan dirinya seperti itu dalam hadis riwayat Bukhari. Nabi bersabda, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya ini sayyidnya anak manusia, ya. Sayyidnya anak cucu Adam di hari kemudian, wala fakhr. Dan saya menyampaikan ini bukan dengan maksud membanggakan diri saya. Jadi kalau misalnya ada orang bersalawat kemudian dia mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu sesuatu yang tepat, sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau memang sayyid. Wa sammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu ubbah. Nah, kemudian ibunda Rasulullah SAW Aminah Az-Zuhriyah tadi diperintah juga, sammihi. Ini anakmu nanti beri dia nama. Idza wada'tihi, apabila engkau melahirkannya, beri dia nama Muhammadan, beri dia nama Muhammad. Jadi wahyu diterima, kasih dia nama Muhammad. Li'annahu satuhmadu uqbah, karena nanti dia akan dipuji oleh orang-orang yang datang setelahnya. Jadi nama ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala, Muhammad. Di dalam Al-Qur'an beliau dinamai Muhammad pada 4 ayat. Dan dinamai Ahmad di 1 ayat. Jadi ada 4 kali kata Muhammad disebut dalam Al-Quran, 1 kali Ahmad. Keempat ayat itu satu di surah Ali Imran ayat 114. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Ya, dan Muhammad itu tiada lain kecuali seorang rasul. Dalam arti karena ada yang menduga Nabi tidak akan wafat, tidak. Beliau juga akan wafat. Ya, bagaimanapun kerasulannya beliau, tapi beliau tetap akan mengalami kematian. Kemudian di surah Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kalian, tapi beliau adalah khataman nabiyyin, penutup nabi. Beliau adalah Rasulullah, Rasul Allah dan penutup nabi. Kemudian yang ketiga di surah Muhammad ayat 2, walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad.
Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan mereka beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Ya, dan yang terakhir di surah Al-Fath ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya itu para sahabat keras, tegas kepada orang-orang kafir, dan saling berkasih sayang di antara sesama mereka. Itu 4 ayat yang menyebut nama beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di satu ayat surah Saf ayat 6 disebut kata Ahmad. Ya. Wa idh qala Isa bin Maryam, ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, ya, ini Rasulullah, sesungguhnya saya adalah Rasul Allah. Banyak-banyak di tengah-tengah itu disebutkan wa mubassiran bi rasul, dan saya membawa kabar gembira tentang seorang rasul ya'ti min ba'di, yang akan datang setelahku, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Jadi beliau Ahmad dan Muhammad. Ada beragam penjelasan ulama kita tentang perbedaan antara Ahmad dengan Muhammad. Saya berikan 2 penjelasan saja. Satu dari sisi lughawiyahnya, bahasanya, dan yang kedua ini pendapat beberapa ulama tasawuf. Kalau dari segi kebahasaan, Muhammad itu adalah mubalaghah, bentuk superlatif, ya, hiperbol dari kata Mahmud. Mahmud artinya yang terpuji. Berarti Muhammad orang yang paling terpuji. Kalau Ahmad adalah mubalaghah dari Hamid. Hamid itu orang yang memuji. Maka Ahmad adalah orang yang paling sering memuji. Jadi Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang paling sering memuji Allah, sehingga beliau dinamai Ahmad. Dan beliau yang paling sering dipuji oleh Allah dan oleh makhluk, sehingga beliau adalah Muhammad. Itu secara kebahasaan. Menurut ulama sufi, perbedaannya adalah Ahmad itu nama Nabi ketika di alam arwah. Ketika di alam arwah nama beliau Ahmad. Nah, ketika di dunia nama beliau adalah Muhammad. Sehingga meskipun beliau menyatakan saya adalah Ahmad, syahadat tidak boleh diubah, tidak boleh. Tidak boleh kita mengatakan, oh karena beliau Ahmad sudah saya syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Ahmadan Rasul, tidak boleh. Ya, tetap harus disebutnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bagian kedua dari kitab Iqdul Jauhar atau kitab Barsanji ini. Nah, setiap bab biasanya ditutup dengan doa. Attirillahumma qabrahul karim bi arfin sadim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang artinya, ya Allah, harumkanlah kuburnya yang mulia, ya, dengan bawagian yang harum semerbak dari ucapan salawat dan ucapan salam, ya. Begitu juga kepada keluarganya dan kepada pengikutnya. Saya kira itu Pak untuk malam ini, satu-satu bagian saja saya bacakan dan kita sama-sama berusaha memahami terjemahnya. Seperti biasa, kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan isi kitab ini atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak kalau ada yang